Halo, kembali lagi bersama saya Putra dalam acara Asal Ngoceh. Ini bukan sembarang ngoceh, walaupun ngocehnya ngalor ngidul. Nah, kali ini aku dan ada lagi saudaraku satunya namanya Miko, Doc. Miko. Wah, Miko kodok. Wah, jangan gitulah ya. Dan tema kali ini yang mau kita bahas nih apa ya enaknya ya? Apa kok enaknya? Tentang pendidikan. Oh, tentang pendidikan. Keluh kesah pendidikan atau hal-hal yang lain ya Iya, yang berhubungan dengan tentang pendidikan pastinya. pendidikan. Miko dulu pernah belajar atau mengenyam pendidikan di mana kok? Kalau di SD, kalau SD sih di desa sih, Desa Tanjung Harapan sampai kelas 5 SD. Kemudian dapat tawaran Mhm. untuk sekolah di kota, dibiayai full, ya di sana akhirnya di kota. Oh, begitu. Tanjung Mm-mm. Harapan tuh emang di mana tempatnya? Tanjung Harapan tuh di desa apa ya? Desa transmigrasi yang jauh dari kata layak. Oh, jauh dari Katela. Itu apa di Kalimantan atau di mana tuh Ya di tempatnya? Kalimantan. Di Oh, Kalimantan. Kalau dari kota Sampi itu perlu waktu sekitar 4 3 4 jaman lah untuk sana. Dengan Tiga jalan empat yang jaman. Oh, dengan lama jalan sekali yang ya. sangat susah Tiga juga empat gitu. jaman itu penjajahan saja cuma 3 jam setengah loh itu. Oh iya, kalau penjajahan. Ah, 3 4 jaman itu berapa kilo itu kira-kira kalau Kalau untuk kilonya ukuran sih kurang segitu? tahu ya kilonya berapa ya. Soalnya juga jarang jarang pulang kan. Sejak tahun 2008 nggak pernah pulang lagi kan. Bisa Nggak pernah nggak pulang. bisa pulangnya jarang gitu setahun sekali biasanya atau pas liburan. Hmm. Nah, itu gimana kalau yang SD di desa itu atau sekolahan-sekolahan tingkat bawah menengah sampai ke atas di desa itu seperti apa? Kalau sependek pengalaman saya sih sebenarnya kalau TK kan aku nggak pernah ya, nggak pernah TK, nggak pernah SD, nggak pernah TK, cuma SD gitu. Kalau di SD Oh, dulu sih, SD. di SD dulu sih enak-enak aja sih, zaman dulu kan kita masih Ah, yang ngerasain banyak hal juga gitu. Namun saat ini mungkin karena bangunannya nggak pernah diupdate dan ya guru-gurunya pun nggak pernah diupdate juga gitu. Apa ya? wah, kalau gurunya Hmm, diupdate masalah tuh. ya maksudnya ya memang Saya lanjut. guru-guru ini guru-guru yang baru gitu kan. Misalnya kalau di kota-kota kan sering tuh ada guru-guru baru, guru-guru pengajar dan sebagainya. Ya, Nah ya, kalau ya. di desa tuh gurunya ya itu aja gitu loh. Kemudian Oh, fasilitasnya gitu ya. tuh kelihatannya lebih menurun gitu. Dulu kalau kita itu kan ada kelasnya tuh banyak temen mas, kelasnya tuh banyak. Ah, ah, Kemudian kalau sekarang itu bahkan ah. terakhir aku kemarin kesana di tahun 2018 kalau nggak salah, Mhm, itu mhm. ada satu kelas tuh dibagi jadi dua. Jadi kelas 5 dan 6 kalau nggak salah gitu. Nah, Saking itu kenapa kecilnya. dibagi kelas? Aku nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau dulu tuh Oh, banyak gitu. banget Itu di kelas gitu sekolah di di mana sekolah itu di kira-kira SD kalau adalah desa? di sana gitu. Nanti ini aku jadi takut apakah ini mencemarkan nama baik atau gimana kan ya. Tapi adalah Oh, SD di dulu di desa gitu kayak gitu. Jadi oh, memang yang ada penting di desa penurunan lah sana lah ya, ya gitu ya. ada Terus penurunan. hal-hal kayak gitu ya misalnya. Kalau hal-hal kayak gitu sekolahan itu apa umum di daerah sana gitu, daerah Kalimantan Tengah. Aku kurang tahu sih apakah umum atau enggak gitu. Karena tapi kalau memang pendidikannya di desa kemudian di pelosok-pelosok kayak gitu ya memang kayak gitu sih sistemnya gitu. Dan yang kita sesalkan ada di desa itu nggak ada perpustakaannya, jadi kita susah untuk mendapatkan buku-buku bacaan dan sebagainya sih. Jadi kalau dulu kita belajar kita tuh dapatnya bukan buku, kita didikte gitu biasanya sih. Kalau toh kita beli buku pun nggak semua buku ada gitu, terbatas, hanya Oh, hanya buku-buku tertentu sih. wah itu kalau nggak pinter lewat ya kan. Ya harus harus nulis pastinya harus nulis, didikte nulis gitu. Hmm. Oh gitu. Itu dulu waktu Jadmiko sekolah kayak gitu ya. Ada Hmm. misalnya kalau ingin dapat informasi, guru mendektekan, terus Jadmiko nulis gitu ya. Iya kita belajar nulis gitu sih sampai kelas berapa ya kayak gitu sih. Tapi yang lebih kerasa banget kalau ngomong tentang pendidikan tuh adik aku sih mas, Pipah itu kelam pahitnya bagaimana dunia pendidikan di desa tuh dia tahu lah gitu. Oh gitu ya. Itu Harusnya bisa nggak itu? kita undang harusnya dia. Waalaikumsalam. Wah ini.
Ini dia pemirsa, kita kedatangan saudari Pipah. Nah, ini kita punya acara nih saudari Pipah. Nah, acaranya asal ngoceh ngalur ngidul. Temanya ini keluh kesah waktu sekolah di desa. Itu. Ini gimana nih? Katanya Pipah ini kan pernah sekolah di desa cukup lama ya. Saya ini bukan hanya cukup lama, memang sekolah saya ini dari dulu di desa semua gitu. Wah, di desa semua. Lah terus gimana di desa tuh kehidupan Nggak sekolahnya? pernah nih saya sekolah di kota gitu. Oh gitu ya. Jadi dari dulu sekolahnya itu di mana? Di mana itu? Di desa di Kalimantan terus apa di mana lagi? Enggak, jadi saya tuh SD tuh di kampung. Terus saya nerusin SMP pengennya tuh di Jawa. Siapa tahu di kota gitu. Ternyata sampai sana juga sekolah saya juga dikelilingi sawah gitu loh. Masih di pelosok juga. Oh gitu ya. Tapi kalau di Jawa sana kan asik itu desanya kan biasanya lebih asri lah ada sawah-sawah dan lain sebagainya kan gitu. Iya sih. Dan lebih maju sih Daripada bisa di pendidikannya kota. juga. Iya. Oh lebih maju ya. Iya, Nah, pastinya. Ada perpustakaan memang lah ada setidaknya. bedanya ya kalau kita sekolah di kampung kayak Kalimantan terus di kampung di Jawa gitu emang ada bedanya. Ada sih, jauh banget malah. Oh jauh banget. Oh gitu. Apa perbedaan yang paling signifikan ya? Yang dari kayak Kalimantan ini SD-nya, misalnya SMP-nya itu dibandingkan kayak di Jawa. Ya, mulai dari pelajarannya, terus fasilitas sekolahnya, terus pokok banyak sih yang beda menurut aku. Apalagi kalau SD kayak aku dulu waktu di SD itu kan benar-benar pelosok ya. Jadi kayak buku aja tuh sulit dapatnya gitu loh. Wah, susah ya. Ini buku apa maksudnya? Buku pelajaran. Kayak buku pelajaran kayak gitu. Kadang tuh satu kelas tuh ya, paket buku pelajaran tuh bisa 1 buat 2 orang gitu loh. Oh, 1 buat 2 orang. Oh gitu. Ini dulu sekolah Miko sama sekolah Pipah ini kurang lebih sama ya? Ya satu sekolah dulu, satu sekolah. Oh, satu sekolah. Oh gitu. Nah kabarnya ya, itu juga saya pernah lihat, itu kadang-kadang ya satu sekolahan itu hanya 1 buku, terus nanti disuruh fotokopi, itu apa benar tuh kayak gitu tuh? Nah kalau dulu memang susah fotokopi, rasaku nggak ada deh disuruh fotokopi, nggak ada. Oh dulu nggak ada fotokopi. Iya dong. Adanya nyatet. Suruh nulis sendiri. Aku nggak tahu ya kalau sekarang suruh fotokopi. Pasti baru. Karena fotokopi susah banget mas zaman dulu. Fotokopi aja udah susah. Duh kita dulu ya. Bukan fotokopi dulu apa ya? Handphone aja. Nggak ada fotokopi dulu tuh. Jadi dulu tuh kayak gurunya nanti dikte gitu terus kita nulis. Jadi nyalin apa yang ada di buku paket itu tadi. Iya disuruh nyalin kita. Waduh ya kayak gitu ya susah banget ya. Itu kalau muridnya cuma 1, 2, lah kalau muridnya 40 kayak apa tuh? Alamat bener ya. Ya alhamdulillahnya tuh muridnya sekelas cuma 7. Muridnya 7? Waduh. Itu berarti nggak pernah ada nilai 10 ya? Nggak genep ya? Kalau nilainya ada dong, kalau peringkatnya itu. Oh gitu. Dulu masih masa-masa sulit banget. Gitu ya. Mengerikan ternyata ya. Tapi gini enaknya dulu itu kalau pendidikan di kampung itu menurutku ya dengan di kota itu ada perbandingannya. Kalau kita di desa gotong royong terhadap kerja bakti, kemudian kita bawa arit, celurit gitu, parang. Kita tuh nggak ada pernah tawuran gitu, pakai alat-alat kayak gitu nggak pernah tawuran kita. Tapi kalau di kota kayak di Jakarta gitu, kayak di Jakarta anak-anaknya tuh bawa celurit, bawa parang tuh kayak sudah tawuran banget gitu. Mereka kayak wah ini kita harus tawuran. Gitu. Walaupun itu anak SD SMP ya. Anak SD SMP dulu bawanya gitu, kita boleh dulu di tahun berapa sih? Kalau di kota, bahaya ya. Bawa cangkul, bawa mandau tuh boleh.
Kalau di kalau di kota, sana nggak di ada kota bawa masalah ya lap, kalau di iya. desa itu ya. Nggak ada Kalau di masalah. kota bawa lap aja bolehnya, bawa lap, bawa apa? Ember. Jadi beda Walah, sih. itu tukang ngepel. Itu ngepel-ngepel gitu. Kalau kita dulu kan Hmm. babat-babat apa di sana halaman gitu. Dulu masih banyak Oh, kan di sekeliling SD itu dulu masih banyak pohon-pohon juga kan. Sekarang kan sawit ya. Kalau dulu itu masih belum sawit, jadi masih banyak buah-buahan, rambutan, mangga, kemudian asri banget ya. asik dulu asik sih. Wah, mantap Kemudian banget itu ya. mbah siapa sih? Yang jualan Mbah apa tuh siapa? mbah siapa sih dulu? Mbah Bajan. Markijah. Iya, Mbah Kijah dulu. Gitu. Siapa Mbah Markijah ini? Nah, Mbah Markijah ini Tuh, siapa Dok? Ceritakan Dok, Mbah Markijah. jadi tuh dia tuh udah mungkin dari awal sekolah itu ada mungkin ya. Jadi dia tuh yang jualan kayak jajan-jajan gitu loh. Tapi banyak jajan tradisional yang dia jual. Dan kita masih bisa ngerasain harga di 250 perak ya. Iya, es dulu Wah, masih itu 250 repis. Repes lah. Apa yang dijual oleh Mbah Markijah ini kok harganya murah meriah begitu? Kalau nasi itu 500 rupiah. Kalau minuman tuh 250. Kemudian kalau jajanan Nasinya 250. soto. Nasi soto 250 rupiah. Aku tapi murah sekali. aku suka tuh Nah, selain soto 500 soto. selain soto soto, 500. selain soto yang aku suka tuh ini nih apa buras dulu. Buras, apa tuh buras? Yang dia Pengawet kayak makanan lontong, ya? enggak dia kayak lontong. Cuman nanti dikasih sambel kacang. Gitu. Wah, itu khas desa banget ya. Itu enak banget. Buras. Itu kalau di kota kayaknya nggak ada deh itu. Sama campurannya nanti jengkol. Woi, keripik jengkol. Walah. Iya, mantap Favoritnya Mas desa Piko. punya pokoknya. Walah. Bener-bener desa punya itu. Tapi kalau Wipah dulu licik. Dia sangunya itu 1.500, kalau aku cuma 1.000 dulu. Padahal aku lebih tua loh. Di mana-mana selalu harus lebih gitu loh. Kamu jadi kakak tuh harus. Halo. Waduh, sinyalnya lagi mati, geng ya. Maklum. Halo, sinyal lagi putus-putus, Mas. Putus nih. Tadi putus-putus. Kita ganti sinyal dulu ya. Oke. Oke, ganti sinyal. Oke, ini masih ngerekord. Masih ngerekord. Terus. Oke, kita mulai lagi. Oke, mulai lagi. Sampai Mbah Markijah jualan semuanya di sana ada. Fasilitasnya cuman kalau warung cuman satu. Terus dulu SD tuh coba tanya Mbah Markijah itu saja yang jualan sebagai The legend lah, sudah legend. Kantin legend. Kantin relawan lah ya itu jadinya ya. Waduh. Tapi dulu tuh masih ada loh kayak anak-anak jualan kayak gitu. Jadi yang anak sekolah tuh ikut jualan juga gitu. Termasuk aku sendiri. Oh gitu. Lah kenapa mereka jualan? Kayak Wipah jualan sama anak-anak lain jualan itu kenapa kok mereka di sekolah jualan tuh apa masalahnya? Kalau aku sih soalnya bantu tangga aku ya, tapi kalau teman-teman yang lainnya mungkin bantu orang tuanya. Dulu tuh masih bebas sih kayak gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak boleh ya. Ada aturan supaya mereka lebih bantu orang tuanya. Lebih fokus belajar sih, konon katanya gitu. Masalahnya kenapa emang bantu orang tuanya itu apakah? Ya biasalah di desa gitu. Oh gitu. Jadi keuangannya itu benar-benar sulit ya. Kalau keuangan Dulu sih kurang tahu juga sih. Iya sih benar, nggak tahu juga kita. Oh iya. Dulu mah penting kalau suruh jual aja gitu, masih asik-asiknya gitu. Dulu gitu. Coba tanya Wipa. Dulu itu kalau kelas itu banyak banget Dok ya. Banyak banget ruangan tuh banyak banget gitu loh. Tapi sekarang kalau kita kembali ke sekolahan itu lagi ya. Kemudian kita ngeliat sekolahnya, kita pasti wah sedih banget gitu, karena memang tadi kata aku bahwasannya ada satu ruangan di mana kelasnya tuh dibagi jadi 2. Satu ruangan tapi jadi dulu tuh walaupun ruangannya banyak juga sebenarnya tuh hampir gimana ya, kayak nggak layak juga gitu sih, kayak jendelanya tuh
udah Nggak pada ada. rusak, terus banyak banget kumbang. Pokoknya tiap Eh. hari tuh meja sering banget kena tai kumbang gitu. Iya Aduh sih, iya sih. baunya. Cuman Oh gitu ya. cuman menurutku ya jendela tuh nggak masalah sih. Menurutku lebih asik gitu nggak ada jendelanya. Jadi kayak masuk angin gitu lebih asik. Memang di sana nggak ada polusi ya tentang kayak gitu ya. Iya, Misalnya angin iya masuk. dulu Dulu belum rasaku ada belum ada polusi. sih. Karena Gitu enak banget. Jadi memang bener-bener itu desa banget ya, masih asri lah ya. iya karena dulu tuh kendaraan bermotor tuh juga jarang kan dulu kalau kita waktu SD. Jarang banget. Hanya orang-orang yang jarang banget. mampu banget gitu. Jadi orang-orang pakai sepeda dulu. Sepeda tuh pakai sepeda. sepeda pun orang-orang yang oke juga yang punya, nggak semua. Loh, emang di sana jalannya itu mulus begitu atau gimana? Wah mulus dulu. Saking Kalau mulusnya pusing gitu. bisa merasakan sensasi berkuda. Ah, iya. Padahal yang dinaikin motor. Berarti luar biasa ya. Hmm. Di sana apa area berbukitan gitu atau gimana? Ya perbukitan, pasti perbukitan. Tapi kalau kita dulu waktu pertama berangkat sekolah itu kita ini enaknya di desa itu kita nggak pakai sepatu boleh dulu. Oh, nggak pakai sepatu boleh? Boleh. Nyeker gitu tak boleh. Apa alasannya nggak kok diperbolehkan waktu itu di desa? Karena pertama akses sepatu itu kan nggak semua orang bisa beli sepatu kan. Karena mahal Terus ya, toko karena- sepatu tuh juga jauh. dan jarang juga Terus gitu. Gitu. harus pergi ke kota. Betul, zaman dulu, gitu. zaman dulu. Lah memang jarak dari rumah ke sekolah itu jauh juga. Enggak juga sih. 1 kilo mungkin. Enggak sampai mungkin. 1 kilo. 1 Nggak kilo sampai. jalan kaki. Jalan kaki lewat belakang rumah biasanya. Wah, luar biasa. 1 kilo tuh kan kilo kalau jalan kita kaki. lewat jalan utama. Tapi biasanya karena anak-anak kecil tuh suka yang Bertualang. seru-seru aja. Jadi mereka cari jalan tikus gitu loh. Oh Bikin gitu. Nggak jalan-jalan bahaya kalau sendiri kayak gitu. Enggak sih. Tapi kalau aku lewat jalan tikus tuh pakai sepatu biasanya. Soalnya kan ngelewatin apa ya ibaratnya dulu tuh masih banyak kayu-kayu, Ya, banyak hutan-hutan gitu. duri-duri kayak gitu. Duri-duri, ya. Tanamannya Oh, Sepatu. masih banyak Putri semak, malu, masih Mbak Sema. banyak. Oh, kayak begitu ya. Ibaratnya itu dulu masih banyak hutan lah ya. Masih banyak lah, masih banyak pohon-pohon, rambutan. Jadi tapi enaknya kalau kita itu pulang sekolah juga dulu ya, tapi ya kalau sekarang nggak tahu. Dulu tuh ya kita bisa nyuri apa namanya rambutan, Pengalaman kelam lo tuh nyolong jambu. nelang jambu. Oh. Dulu kan masih banyak kayak gitu, tapi sekarang susah kan, nggak semua ada. Nggak semua ada ya. Nggak semua Berarti kayak pohon-pohon jambu, pohon-pohon yang khas desa itu Sudah kalau berkurang. tahun 2021 ini hilang ya. Hampir hilang semua. Oh, hampir hilang semua. Mm-mm. Itu dulu tahun berapa itu waktu Miko Pipa itu sekolah itu kurang lebihnya? Kalau aku tahun berapa ya? Aku tahun 2003. Kita tuh Dia masih belum sekolah. jaraknya 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi aku 2 tahun. SD, dia masih belum sekolah atau apa ya? Aku SD Belum kelas 1. sekolah aku. Sampai dia kan sekolahmu TK kan masih ke TK. TK-mu kan waduh sekarang aku kalau ngeliat TK-mu tuh kayak ini TK atau pengungsian ya? Tapi sekarang tuh udah diperbaikin loh. Oh gitu. Maksudnya Oh jadi kalau baru dulu itu proses TK-nya bener-bener ngenes ya kalau dulu ya kalau ada gitu. TK-nya Ngenes dia. banget. Ruangannya tuh cuma 2, nggak ada kantornya. Dan biasanya tuh dan nggak ada pagernya gitu loh. Terus di belakang tuh ada kayak sumur tua yang nggak kepake. Gitu. Muridnya berapa TK-nya itu? Banyak sih kalau TK. Cuma gara-gara mereka tuh ya kan nggak ada pagar gitu ya. Jadi tuh anjing-anjing liar kayak gitu biasa masuk ke situ. Tapi nggak ada kejadian yang yang berbahaya ya? Ada. Membahayakan anak-anak ya? Ada dong. Ada sih, ada. Yang ada. dulu nyemplung sumur tuh siapa? Andi. Jadi dia tuh masuk sumur diem aja di dalam tuh sampai lama. Loh, itu sumurnya nggak dalam memang? Dalam. Lah kok dia nggak teriak nggak apa? Dia pegangan. Jadi tuh kakinya dilentangin, tangannya ditelentangin.
Hebat hebat. Dia Pokoknya punya ide berusaha kayak gitu supaya ya. dia tuh nggak jatuh Nah, gitu. tapi memang kita harus suatu saat ngomong sama Andi, kenapa dia diem aja gitu loh. Mungkin dia action tuh kayak tuh Jackie Chan ya. Mungkin dia dulu ngingetnya ya action gitu mungkin. Jackie Chan mungkin dia ngerasa jadi Tapi Jackie Chan. anu kayak insiden paling sering terjadi waktu TK tuh kayak misalnya ada anjing mati di bawah kolong apa sekolah gitu loh. Itu sering banget. Oh, yang kayak gitu. Nah, itu kan ada kan anak tadi yang namanya Andi itu, dia kan jatuh ke sumur. Setelah dia ditolong, apakah ada tindakan lanjutan untuk sumur itu dipagar atau bagaimana? Atau Ada, diberikan fasilitas? ditutup lah mestinya. Oh, ditutup. Wah, bagus Iya. berarti ada perkembangan ya. Nah, Kalau di kota tuh kan yang namanya TK itu kan pasti banyak permainan kan, playgroundnya banyak gitu kan. Cuman Iya, kalau di ya, sana benar. perosotan tuh terbuat dari semen. Oh, gitu. Berbahaya sekali. dulu tuh ada ya kayak prosotan, ayunan sama jungkat-jungkit. Dah 3 itu Ah, doang. Ya, itu permainan sudah standar lah. Udah nggak ada gitu. apa-apa lagi waktu itu. Yang jualan juga cuma 1 orang. Oh, gitu. Katanya ya kayak di TK itu kalau di desa itu ayunannya terbuat dari ban ban mobil itu ya, benar nggak tuh? Ya kalau di rumah-rumah sih banyak sih yang kayak gitu. Tapi dulu kalau di TK tuh enggak deh dari kayu. Dari papan Dari umum papan. Dari kayak papan TK-TK kayak lain lah gitu. ya. Kalau TK di Oh, kota kan nggak pakai kayu mas, mereka pakai besi kan. oh mereka pakai besi Iya, ya. fasilitas Mungkin lebih besi. safety lah ya pastinya ya. Tapi ayunan kita tuh dulu seru loh ya. Ada diayun sekali, kret, 2 kali, kret, 3 kali. Makin rame gitu loh. Oh, hebat sekali itu. Jadi punya Makin musik lah ya. makin diayun makin rame. Iya 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 benar-benar rame itu ya. Kayaknya seru seru mengerikan gimana gitu ya rasanya ya. Terus ya, itu kata tadi kan bilang itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Apa perbedaan TK dulu sama yang sekarang itu yang siapa yang pernah lihat? Kalau TK dulu sama sekarang tuh aku pernah sih waktu habis lulus SMA tuh jadi bantu ngajar di TK kayak gitu. Dan itu tuh beda jauh sama TK aku waktu dulu. Jadi dulu tuh kebanyakan yang diajarin tuh cuma ya kayak nulis, baca, nyanyi gitu doang. Kalau sekarang kan ada menghafal, ada bahasa Inggrisnya, ada pokoknya macam-macam, playgroundnya juga banyak. Kalau dulu tuh bener-bener pokoknya gurunya ekstra. Itu 2 kelas 1 orang dulu TK aku tuh. 2 kelas 1 orang. Itu dulu Pipah ngajar, 1 pernah guru tuh gitu loh, ngajar. 2 kelas 1 guru gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong Pipah itu kan pernah ngajar nih, pernah ngajar di TK. Itu TK mana? Apa TK di desa yang pernah Pipah ngajari atau di mana? Enggak di Jawa sana. Tapi kan di sana tuh udah bagus lah daripada di sini beda jauh. Oh gitu. Tapi kalau itu kan di desa di Jawa ya. Kalau di desa yang kalau di desa. Kalau TK yang di desanya Pipah dulu itu apa ada perkembangan nggak antara dulu dan sekarang? Kurang tahu ya, tapi beberapa bulan yang lalu aku tahu kalau TK-nya tuh udah digusur, benar-benar digusur, nggak ada bangunannya sama sekali. Jadi katanya sih mau dibangun TK baru atau entah sampai sekarang tuh udah dimulai atau belum pembangunannya juga kurang tahu ya, aku nggak kesana lagi sih. Oh gitu. Ini suaranya kemeresek. Iya, kemeresek suaranya. Suara siapa iki? Pipah mungkin. Ya kemeresek. Jangan digoyang-goyang. Jadi Oke, next. Oh, jadi kalau Pipah kurang begitu memahami ya tentang pembangunannya atau apanya. Yang pasti sekolah yang dulu itu udah digusur ya. Udah digusur semuanya, jadi rata, udah nggak ada apa-apanya. Oh, gitu. Tapi ada sekolah lain nggak yang bangun selama jangka waktu ini? Misalnya ada sekolah, oh TK baru di sana, di desa mana gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih ada. Deki kok bunyi Dan keras lebih bagus juga. Oh gitu. Lah fasilitasnya lebih bagus juga ya. Oh, mantap lebih ya. bagus juga.
Udah ada bukunya juga. Di mana itu? Kalau dulu kan aku TK-TK waktu TK mana? tuh belum ada bukunya gitu. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu Jadi di desa mana waktu itu? di Desa Tanjung Harapan. Oh, Desa Tanjung Harapan. Enggak, yang baru ini sama di Desa Tanjung Harapan juga. Yang baru nih bukan, yang baru nih di Jalan Poros kilometer 31. Pokok masih satu jalur sama Tutum ada 2 TK. Oh, ada 2 TK. Oh, jadi ada lumayan maju lah ya sekarang ya dibandingkan berapa tahun yang lalu ya. Iya, Ya, pendidikan tapi kalau mulai ada. ini jaraknya ya, kalau sama TK aku yang dulu tuh lebih dari 3 kilometer. Lebih dari 3 kilo. Ya, Waduh, dahsyat sekali jauhnya. jauh. Dan ini TK ya, aku yang dulu aja sekilo lebih tuh jalan kaki dulu aku waktu TK. dan Wah, ini gempor. dan ini sih, dan Iya, iya, ini iya. menurutku kalau kita ngomong pendidikan tentang seperti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris aku dapatin bahasa Inggris itu waktu SD di kelas 5 di semester pertama. Dan Di kelas 5. iya, kalau nggak salah di kelas 4 atau kelas 5 gitu di semester pertama. Kamu Dan itu kelas diajarin 4 dong, aku kelas menghitung. Itu Oh sih. gitu. Iya, 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 iya. Nggak tahu Aku kalau juga. si Pipah tuh kapan dia? aku kelas 2 SD Dia jadi bahasa Inggris. semester akhir. Sampai Bahasa Inggris Oh, tuh. Sampai seterusnya tuh mulai ada bahasa Inggris. Oh, Tapi awal mulai ada bahasa Inggris tuh kelas 2 SD semester akhir. itu sampai ini ya, sampai akhir berarti diajarin bahasa Inggris. Iya, tapi ya pelajaran tuh buku yang dipakai yang buat panduan tuh sebenarnya itu tuh kalau misalnya aku udah kelas 5 SD nih ya, itu buku panduannya tuh sebenarnya buat anak kelas 3 SD gitu loh. buat anak kelas 3 SD. Wah, berarti ya kepayahan ya. Iya, Kalau segi pendidikan benar-benar nggak, benar-benar cukup lumayan. Ya ngenes ya. iya. Pas aku pindah ke kota kan aku di sana pelajaran bahasa Inggris tuh banyak ya. Apalagi kelas 5 SD gitu, aku langsung kaget banget itu karena aku pikir loh kok kayak gini pendidikan bahasa Inggrisnya kok susah banget gitu. Dan termasuk pelajaran yang lainnya pun aku harus ngejar gitu, harus ngejar. Oh gitu. Makanya dulu duduknya tuh sama teman-teman yang pinter gitu. Pertama biar bisa belajar bareng, kedua bisa nyontek. Oh, sampai begitunya ya jadi ya. Harus agar gitu. supaya mengejar ketinggalan karena pendidikan di desa ya, sehingga pindah di kota itu memanfaatkan apapun ya. Apapun yang ada. Tapi nyontek tuh mengasah kreativitas kita loh. Oh iya benar juga itu variatif gitu loh. Itu menantang ya, menantang bakat ya, bakat keahlian tangan dan lirikan mata ya itu. Iya betul. Jadi kalau aku kecepatan lirikan tapi kalau mata. SD itu benar-benar aku benar itu satu bakat juga nyontek. Kalau dulu nyontek itu yang kita pernah lakukan satu kelas tuh nyontek itu pelajaran bahasa Dayak dulu. Dayak Ngaju karena memang susah kan. Bahasa Dayak ngajak. Dulu bahasa ada yang bisa bahasa Dayak ngaju di sini. Ada. Yang bisa tuh temanku dulu namanya Nisa. Si Nisa nih dia itu karena orang Dayak kan bapaknya Dayak, jadi mamanya Dayak, kemudian dia bisa Dayak kan akhirnya. Nah, kemudian kita rayu dengan kita teman-teman, Nisa cantik, terus dikasih contekan sama dia. Wah, satu kelas hebat. Berarti dulu Miko ini waktu kecil juga belajar ngerayu juga ya, luar biasa sekali. Enggak, yang rayu bukan aku. Yang rayu bukan aku. Baru tahu ini wah luar biasa. Ada bakat lain tuh. Yang ngerayu itu bukan aku, tapi sepupu. Oh, bukan. Sepupu teman-teman lain juga gitu, kayak gitu, Dwi dan kawan-kawan, Angga dan kawan-kawan lah. Dulu sempet kayak gitu. Iya oke juga itu. Tapi memang pendidikan tuh beda sih di kota sama di desa. Nggak tahu kalau di Jawa ya gimana di Jawa dulu. Apanya? Ya pendidikan. Tapi aku mau cerita bentar ya. Dulu tuh waktu aku masih di Kalimantan ya, belum pernah belajar kayak bahasa Dayak tuh gimana, bahasa Dayak asli atau gitu belum pernah belajar sih. Cuma
memang nggak ada pelajarannya dan nggak ada gurunya dan nggak ada bukunya gitu. Tapi teman-temanku kan banyak tuh yang dari asli kayak pedalaman gitu, jadi mereka tuh pinter banget kalau pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Contoh. Narai. Mau narik kayak mulai ya. Itu gini, ini kan desa ya. Ini kan desa dan Kalimantan lah ya. Tentu ciri khasnya adalah budaya Dayak kan. Budaya Dayak. Iya. Salah satunya adalah bahasa. Nah, itu kenapa tidak ada pendidikan bahasa Dayak? Itu kenapa tuh? Padahal kan seharusnya ada kan ya. Misalnya nggak ada gurunya. Oh, masalahnya nggak ada gurunya ya? Nggak ada gurunya. Seharusnya ada ya. Misalnya kalau di Jawa ada pelajaran bahasa Jawa, di Sumatera atau di Aceh mana ada belajar bahasa mereka kan gitu, harusnya seperti itu ya. Bener juga sih. Soalnya temanku cerita. Harusnya sih gitu. Kalau di Jawa tuh belajar kayak Honosoroko gitu sih. Oh, Honosoroko ya itu bahasa Jawa kuno. Kayak gitu-gitu. Itu di Kalimantan zaman itu nggak ada ya? Di Kalimantan tuh nggak. Kalau zaman aku SD nggak ada sih. Nggak tahu kalau sekarang ya. Oh, gitu. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Jadi ada juga ya aksara Banjar tuh ada juga ya. Nah, aku nggak tahu juga. Nggak tahu juga sih aku. Oke, sampai di sini dulu acara kita kali ini. Nah, mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam tema yang lebih baik lagi, acara yang lebih baik lagi, lebih seger, mencolok telinga, mencolok mata. Nah, dengan saya Putra. Dan saya Khafifah. Nah, sekian dulu. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.